Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Tri Altura Sefanya Denna dengan NIM 210209552016 dan kedua rekan saya yang pertama yaitu Humaira NS dengan NIM 210209552014 dan rekan saya Abul Fajri dengan NIM 210209552008. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sistem Terdistribusi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem terdistribusi. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan proses yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Adapun infrastruktur utama aplikasi sistem terdistribusi yaitu yang pertama, jaringan komputer baik dalam skala lokal atau LAN, metropolitan atau MAN, skala luas atau WAN, maupun skala global dalam kurung internet. Yang kedua, beragam perangkat keras dan lunak serta penggunaannya yang berada dan saling terkait dalam sistem jaringan yang membentuknya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu karakteristik sistem terdistribusi. Adapun karakteristik sistem terdistribusi yang pertama yaitu concord of competence, pengaksesan suatu komponen atau sumber daya dari segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer meliputi HW dan SW secara bersamaan. Contohnya, beberapa pemakaian browser mengakses halaman web secara bersamaan. Yang kedua yaitu no global clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat dalam berpengaruh pada pengiriman pesan atau data, seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk ke vertical session. Dan yang terakhir, independent failure of components. Setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen atau perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Lanjut, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abul Fajri. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi makalah kami bagian C, yaitu tujuan sistem terdistribusi. 1. Koneksi pengguna dan sumber daya. Dalam penggunaannya, sistem terdistribusi sangat diperlukan karena performance sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Kemudian distribution, banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya aplikasi perbankan atau komersial. Selanjutnya, reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Selanjutnya, sharing data atau resource adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware, terus disebut disk, printer, dan scanner, juga software, yaitu berkas, basis data, objek data. Selanjutnya, communication, menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Beberapa contoh dari sistem terdistribusi yaitu internet, merupakan satu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer
dengan satu sama lainnya yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Kemudian intranet, yaitu jaringan yang terdistribusi secara lokal, biasanya properti terhubung ke internet melalui firewall, menyediakan layanan internal dan eksternal. Kemudian sistem terdistribusi multimedia biasanya digunakan pada infrastruktur internet. Selanjutnya, transportasi. Akses transparansi adalah sumber daya lokal dan remote diakses dengan menggunakan operasi yang sama. Kemudian, location transparansi, yaitu pengguna sistem tidak tahu mengetahui keberadaan hardware dan software. Itu biasa disebut CPU, LE, dan data. Kemudian, migration atau mobility transparansi adalah sumber daya baik berupa hardware atau software dapat bebas berpindahnya mengubah sistem penamaan. Kemudian revelation transparansi, sistem bebas untuk menambah LE atau sumber daya tanpa diketahui oleh user. Kemudian constraint transparansi, yaitu user tidak akan mengetahui keberadaan user lain dalam sistem walaupun user tersebut menggunakan sumber daya yang sama. Kemudian failure transparansi, yaitu aplikasi harus dapat menyelesaikan prosesnya walaupun terdapat kegagalan pada komponen sistem. Selanjutnya, openness, keterbukaan. Salah satu hal yang terpenting harus dimiliki oleh sistem adalah openness atau keterbukaan dan textability atau tekstabilitas. Setiap layanan service harus dapat diakses oleh semua user. Mudah dalam implementasi, install, dan debug service. User dapat membuat dan menginstal service yang telah dibuat oleh user tersebut. Aspek kunci pada openness, interface dan protokol yang standar seperti protokol komunikasi di internet. Selanjutnya, adapun masalah-masalah kemudian bisa muncul dari proses perluasan sistem tersebar ini, antara lain keterbatasan perluasan, semakin banyak pengguna maupun sumber yang dipakai menimbulkan terjadi masalah dalam pelayanan terpusat. Banyak aplikasi yang hanya ditangani oleh sebuah untuk menangani banyaknya pengguna yang memakai aplikasi secara bersamaan. 2. Data terpusat atau centralis data. Sama halnya dengan pelayanan terpusat, data terpusat mengakibatkan masalah yang baru. Ini akibat keterbatasan dari media penyimpanan yang dimiliki oleh sebuah komponen penyimpanan atau storage. Ketiga, algoritma terpusat atau centralis algoritma. Dalam skala luas sistem terdistribusi, sejumlah pesan yang cukup besar harus di-route melewati banyak bentuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmabul Fajri pada materi bagian D, yaitu transparansi dan penamaan. Bagian pertama, transparansi. Tujuan penting dari sebuah sistem terdistribusi adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa proses dan sumber daya secara fisik didistribusikan di beberapa komputer. Sebuah sistem terdistribusi yang mampu menampilkan diri kepada pengguna dan aplikasi seolah-olah hanya satu sistem komputer dikatakan transparan. Akses transparansi berkaitan
dengan perbedaan bersembunyi dalam representasi data dan cara bahwa sumber daya dapat diakses oleh pengguna. Perbedaan lain dari representasi data mungkin ada juga. Sebagai contoh, sebuah sistem terdistribusi mungkin memiliki sistem komputer yang menjelaskan sistem operasi yang berbeda. Masing-masing memiliki mereka sendiri konvensi penamaan file. Perbedaan dalam konvensi penamaan serta bagaimana file dapat dimanipulasi semua harus disembunyikan dari pengguna dan aplikasi. Penamaan memainkan peran penting dalam mencapai transparansi lokal. Secara khusus, transparansi lokasi dapat dicapai dengan menetapkan hanya nama logis dan untuk sumber daya, yaitu nama-nama lokasi dari sumber daya dan tidak diam-diam dikodekan. Sistem distribusi di mana sumber daya dapat dipindahkan dapat tanpa mempengaruhi bagaimana sumber daya yang dapat diakses dikatakan untuk memberikan transparansi migrasi. Bahkan lebih kuat adalah situasi di mana sumber daya dapat dipindahkan sementara mereka sedang dikatakan untuk mendukung transparansi relokasi. Contoh transparansi relokasi adalah ketika pengguna ponsel dapat terus menggunakan laptop nirkabel mereka saat bergerak dari satu tempat ke tempat yang pernah atau sementara lepaskan. Bagian kedua, penamaan. Dalam sistem terdistribusi, nama digunakan untuk merujuk kepada berbagai macam sumber daya sebagai komputer, layanan, file, serta pengguna. Penamaan adalah sebuah isu yang mudah diabaikan tapi tetap mendasar dalam desain sistem distribusi. Misalnya, nama bentuk URL yang diperlukan untuk mengakses halaman web tertentu. Proses tidak dapat berbagi sumber daya tertentu yang dikelola oleh sistem komputer kecuali jika mereka dapat konsisten terhadap nama mereka. Nama tidak hanya sarana identifikasi, deskriptif atribut yang lain. Kadang-kadang klien tidak tahu nama entitas tertentu yang mereka cari, tetapi mereka memiliki beberapa informasi yang menjelaskan hal itu, atau mungkin memerlukan layanan dan tahu beberapa karakteristiknya, tetapi tidak tahu apa entitas yang mengimplementasikannya. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.